Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama Fadilatul Syekh. Kami akan coba untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilatul Syekh. أهلا ومرحبا بكم وجميع المستمعين لهذا البرنامج. Jazakumullah khairan. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita akan simak kajian dalam pembahasan Syarah Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah yang akan disampaikan secara langsung oleh beliau dan kepada Syekh. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, hadithuna hadha al-yawm fi tafsir الفاتحة، وبين يدي تفسيرها كلام ميسر عن التعوذ والبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah. Dan di antara yang akan kita bahas di dalamnya adalah definisi tafsir daripada kalimat ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الاستعاذة معاشر المستمعين الكرام يشرع الاتيان بها في كل مرة يتلو فيها المسلم كتاب الله تبارك وتعالى، والاستعاذة التجاء إلى الله وطلب منه تبارك وتعالى أن يعيذ عبده وأن يقيه من الشيطان الرجيم. وإنما شرعت الاستعاذة بين يدي تلاوة كتاب الله لأن الشيطان أشد ما يكون حرصا على صرف العبد عن هذا الكتاب العظيم والفوز بهداياته والوقوف على معانيه ومضامينه والتأثر بها. فشرع العبد أن يستعيذ بالله من هذا الشيطان حتى تكون قراءته لكتاب الله تبارك وتعالى قراءة سالمة من وساوس الشيطان وهمزه ونفخه، محفوظا بحفظ الله. والشيطان أي العاتي المتمرد الغاوي المغوي لعباد الله الصاد لهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. الرجيم أي المطرود المبعد الملعون الذي يبعده الله سبحانه وتعالى من رحمته، ولما كان مبعدا عن الرحمة أراد أن يبعد عباد الله عنها، فطلب من العبد أن يستعيذ بالله من هذا الشيطان العاتي المتمرد الذي يعمل على صرف الإنسان عن طاعة الله وعبادته والفوز برحمته جل في علاه. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimat ta'awudz adalah sesuatu kalimat yang dianjurkan bagi setiap muslim untuk membacanya ketika mereka hendak membaca Al-Quran atau kitabullah. Dan makna daripada kalimat al-isti'azah adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi hambanya dan menjaga hambanya dari syaitan yang terkutuk. Dan sesungguhnya seorang hamba dianjurkan untuk mengucapkan kalimat isti'azah ini ketika dia hendak membaca kitabullah. Karena syaitan, dia sangat berkeinginan untuk memalingkan seorang hamba dari Al-Quran tersebut. Karena syaitan sangat berkeinginan untuk memalingkan hamba agar tidak mendapatkan hidayah dan agar mereka tidak mengenal arti dan tujuan daripada Al-Quran tersebut. Oleh karenanya,
dianjurkan bagi seorang hamba apabila mereka hendak membaca Al-Quran untuk beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Sehingga ketika dia membaca kitabullah dengan bacaan yang bagus, dan dia akan selamat dari gangguan syaitan, dari bisikan syaitan, dan dari sesuatu yang didatangkan oleh syaitan tersebut dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan tersebut, kalimat syaitan artinya adalah sesuatu yang membangkang, yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia ingin menjauhkan hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga ingin menghalangi agar seorang hamba tersebut jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rajim artinya adalah yang terusir, yang jauh, yang terlaknat, yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Ketika syaitan tersebut diberikan kepadanya sifat terusir, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan ingin agar hamba tersebut juga jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah semestinya lah seorang hamba meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang senantiasa membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan manusia jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan menjadikan dan menyelewengkan manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من كتاب الله يؤتى بها بين يدي تلاوة كل سورة عدا سورة براءة. والبسملة هي كلمة استعانة بالله تبارك وتعالى. ومعنى بدء التلاوة بالبسملة أي أن من يتلو كتاب الله يبدأ تلاوته Pendengar dan pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sambungan telepon kami terputus. Kita akan coba mengkontekskan kembali. Untuk kita ikuti kembali lanjutan pembahasan syarah dari Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah bersama Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Fidahullahu taala yang diterjemahkan oleh Al-Ustaz Ariful Bahari MA. Tapi kita akan coba untuk menghubungkan kembali, namun sebelumnya kami akan hadirkan beberapa jeda berikut sebelum kita kembali dalam kajian ilmiah dalam pembahasan syarah Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami. Itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. Dari Anas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم. Dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله. عن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين رضي الله رضي الله الأربعون النووية. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. الأربعون النووية. أبي حمزة رضي الله تعالى عنه قال: بسم الله الرحمن
Roja TV. Langsung dari kota Madinah Nabawiyah, dan langsung saja ila fadilat Syekh, fatafadhal mashkura. Mantap, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim adalah basmalah di antara salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran yang dibaca ketika seseorang hendak membaca Al-Quran kecuali surah Bara'ah atau surah At-Taubah. Dan basmalah ini adalah kalimat permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makna atau arti ketika kita memulai membaca basmalah tersebut yaitu seseorang yang membaca Al-Quran memulai dengan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena huruf ba yang ada di dalam kalimat bismillah tersebut adalah huruf yang menentukan permohonan dan meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat Allah menunjukkan nama untuk Allah Subhanahu wa taala yang artinya adalah yang memiliki, yang berhak untuk diibadati, dan yang berhak dijadikan ilah terhadap seluruh makhluknya. Dan dia menunjukkan bagaimana uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama-nama yang sempurna, nama-nama yang agung, yang berhak dijadikan ilah, yang berhak dijadikan sesembahan, yang kepadanya kita tunduk dan kepadanya kita merendahkan diri. Dan itu menunjukkan bagaimana ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ubudiyah tersebut adalah di antara perbuatan hamba yang dituntut oleh nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, dari kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat Ar-Rahmanir Rahim, yaitu dua buah nama yang diambil dari kata-kata rahmat, yang menunjukkan nama tersebut ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat Ar-Rahman, yaitu diambil dari kata-kata rahmah yang maha luas, yang mencakup seluruhnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kemudian kalimat Ar-Rahim yang menunjukkan sesuatu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk aulia atau wali-walinya dan orang-orang pilihan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Subhanahu wa taala sangat sayang terhadap orang-orang mukmin. Alhamdulillah, alhamdu huwa الثناء على الله مع الحب له جل وعلا، والله يثنى عليه على أسماء الحسنى وصفاته العليا، ويثنى عليه على نعمه وآلائه ومننه التي لا تعد ولا تحصى. رب العالمين أي خالقهم ومالكهم والمدبر لهم والمتصرف فيهم، لا شريك له في شيء من ذلك، والعالمون هم من سوى الله. الرحمن الرحيم أي المتصف بالرحمة العامة والخاصة كما تقدم. مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، فالدين هو الحساب. ومن أسماء ربنا جل وعلا الديان أي المجازي المحاسب، وهذا فيه الخوف من الله ومن لقائه والوقوف بين يديه، كما قال تبارك وتعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Kemudian ahibati fillah, alhamdulillah, alhamdu yaitu pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dipuji terhadap segala namanya yang sempurna dan sifat-sifatnya yang mulia, dan dipuji terhadap segala nikmatnya dan pemberiannya yang tidak akan pernah terhitung. Rabbil alamin, ay artinya adalah Allah yang menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala adalah raja di raja mereka, yang mengatur seluruh urusan mereka, yang tidak ada syarikat untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian al-alamin, al-alamun yang dikatakan alam tersebut adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, yaitu sifat rahmat yang umum dan sifat rahmat yang khusus, sebagaimana yang telah dijelaskan
di makna Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Di dalam qiraat yang lain dibaca dengan Maliki Yaumiddin dengan huruf mimnya dipendekkan. Artinya adalah hari pembalasan. Karena din tersebut adalah pembalasan. Sehingga di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ad-Dayyan, yaitu yang akan memberikan balasan, yang akan memberikan hisab, dan di dalamnya terkandung adalah bagaimana kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Thumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Tahukah kalian apakah hari pembalasan tersebut? Kemudian tahukah kalian apakah hari pembalasan tersebut? Hari pembalasan tersebut adalah hari di mana seseorang tidak bisa menolong orang lain dan seluruh urusan pada hari tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa taala. إياك نعبد وإياك نستعين فيها إخلاص العبادة والاستعانة، فقوله إياك نعبد أي أخلص لك عبادتي فلا أعبد غيرك، وإياك نستعين أي أخلص استعانتي بك فلا أستعين بأحد سواك. ففي قوله إياك نعبد براءة من الشرك، وفي قوله وإياك نستعين براءة من الحول والقوة. إياك نعبد تحقيق للا إله إلا الله، وإياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله. إياك نعبد فيها الخلوص من الشرك والرياء، وإياك نستعين فيها خلوص من العجب والكبرياء. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ya Allah, kepadamu hanya kami menyembah dan kepadamu kami hanya meminta pertolongan. Di dalam ayat ini terkandung keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya memohon, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'bud," artinya adalah, ya Allah, saya mengikhlaskan ibadahku hanya kepadamu, maka saya tidak akan menyembah kecuali kepadamu. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa iyyaka nasta'in," artinya adalah, ya Allah, saya hanya mengikhlaskan meminta pertolongan hanya kepadamu dan saya tidak akan meminta pertolongan kepada selainmu. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, di dalam kalimat iyyaka na'bud, di dalamnya terkandung bagaimana kita berlepas diri dari perbuatan syirik. Kemudian firman Allah, "Wa iyyaka nasta'in," adalah berlepas diri bahwa yang kuat dan yang bisa menolong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga faedah di dalam kalimat iyyaka na'bud, yaitu bagaimana kita mentahqiq kalimat la ilaha illallah, bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jal. Dan di dalam kalimat iyyaka nasta'in, yaitu kita mengaplikasikan makna kalimat la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya, tiada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini juga terkandung makna berlepas dari kesyirikan dan berlepas dari perbuatan riya. Kemudian juga terkandung di dalamnya berlepas diri dari perbuatan ujub, ta'jub, dan berlepas diri dari perbuatan sombong. اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا ووفقنا يا الله لسلوك هذا الصراط المستقيم واتباعه. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهو دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. صراط الذين أنعمت عليهم أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، فإن المنعم عليهم هم أهل العلم والعمل، غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ومن سلك نهجهم ممن يعلم الحق ولا يعمل به، ولا الضالين وهم النصارى، ومن سلك مسلكهم ممن يعبد الله تبارك وتعالى بغير بصيرة ولا علم،
والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال، كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Artinya adalah, ya Allah, tunjukkanlah kami dan berikanlah kepada kami taufik untuk melalui jalan-Mu yang lurus dan mengikutinya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus dan ikutilah jalan tersebut. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, maka kalian akan terpecah belah dari jalanku tersebut. Dan jalan yang lurus tersebut adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang Dia ridai untuk hambanya. Dan Allah tidak ridha untuk hambanya kecuali agamanya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, yaitu tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan kepada mereka nikmat. Siapa yang Allah berikan kepada mereka nikmat? Yaitu para nabi, para orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itu adalah sebaik-baik yang bisa dijadikan teman, karena mereka mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Karena orang yang diberikan nikmat kepada mereka adalah mereka yang memiliki ilmu dan amal. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimarahi, dan mereka adalah orang-orang Yahudi dan mereka yang mengikuti cara beragamanya orang-orang Yahudi, yaitu bagi mereka yang mengetahui kebenaran kemudian mereka tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Waladhdallin, dan tidak pula jalan orang-orang yang sesat, dan mereka adalah orang-orang Nasara dan yang mengikuti jalan orang-orang Nasara tersebut, yaitu mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Maksudnya adalah ayat ini memberikan kepada kita peringatan dari ulama-ulama yang dan mereka ahli ibadah yang salah jalan. Sehingga salah seorang ulama, Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, mengatakan, orang yang rusak dari ulama kita, maka mereka ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Dan orang yang rusak dari ahli ibadah kita adalah mereka yang mempunyai kemiripan dengan orang-orang Nasara. ومن أعظم ما يعين على فهم هذه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ومعنى قسمت الصلاة أي الفاتحة، وسميت صلاة لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها لعظم مكانتها في الصلاة. ومعنى قسمها بين الرب والعبد أي أن 3 آيات ونصف منها للرب وهي أولها، و3 آيات ونصف للعبد وهي آخرها، فأولها ثناء على الله وآخرها دعاء للعبد، وهي تسمى القرآن لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، وهي مليئة بالدروس والعبر وتقرير قواعد الدين وأصول الإيمان وأمور الشريعة والأخلاق والآداب إلى غير ذلك مما حوته هذه السورة العظيمة. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan di antara salah satu perkara yang bisa membantu kita untuk memahami ayat ini atau surah Al-Fatihah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Saya membagi salat ini antaraku dan antara hambaku dibagi 2,
dan untuk hambaku apa yang dia minta. Apabila seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengatakan, hambaku memujiku. Kemudian apabila seorang hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawab, hambaku menyanjungku. Kemudian apabila seorang hamba mengatakan Malik Yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, hambaku mengagungkanku. Dan apabila seorang hamba mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ini adalah antaraku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Kemudian apabila seorang hamba mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah akan menjawab, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Dan maksud dari sabda Rasulullah SAW, qasamtus salah, saya membagi salat. Salat itu adalah nama lain daripada surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah tersebut dinamakan salat. Karena tidak sah salat seseorang kalau mereka tidak membaca Al-Fatihah. Karena keagungan surat Al-Fatihah tersebut yang ada di dalam salat. Kemudian adapun arti daripada Allah membagi pembagian antara Allah dan hamba tersebut adalah bahwa sesungguhnya 3 ayat kemudian ditambah setengah ayat yang pertama itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun 3 ayat dan setengah yang terakhir itu adalah milik hamba. Di awal ayat tersebut adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirnya adalah doa untuk si hamba. Dan Al-Fatihah tersebut juga dinamakan dengan Ummul Quran, yaitu induknya Al-Quran. Karena di dalamnya meliputi secara umum apa-apa yang meliputi Quran secara khusus. Dan dia di dalam Al-Quran tersebut penuh dengan pelajaran dan ibrah. Dan di dalam surah Al-Fatihah tersebut ada kaedah-kaedah agama dan usul-usul iman. Dan ada urusan-urusan syariat, akhlak dan adab. Dan selainnya yang ada di dalam surah yang agung ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khair pada Fadilat Syekh dan juga Ustaz Ariful Bahri yang telah menerjemahkan. Kita akan lanjutkan pendengar dan pemirsa Roja TV untuk